Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan cinta yang kau puja sepenuh hati, dan kepercayaan yang kau beri seutuhnya, justru menjadi senjata yang menikamu dari belakang. Bayangkan di malam yang dingin dan sunyi, dua orang terdekatmu, suamimu sendiri dan sahabat terbaikmu, dengan keji mendorongmu ke dalam neraka api ciptaan mereka. Mereka melihatmu terbakar, mendengar jeritanmu yang ditelan gelega api, lalu pergi untuk merampas semua milikmu. Namun, bagaimana jika api bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari dendam yang paling mengerikan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin pagi di puncak Kencana, Bogor, terasa seperti sutra yang membelai kulit. Dari beranda villa megah mereka, Lara menatap hamparan kebun teh yang hijau dan berkilauan di bawah selimut embun. Udara begitu jernih, seolah bisa diminum, dan aroma melati dari tamannya sendiri berbaur dengan wangi tanah basah. Di atas meja jati di sampingnya, sketsa sebuah taman resor mewah di Labuan Bajo hampir selesai. Jari-jarinya yang lentik, yang biasanya lincah menari di atas kertas, kini berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menghirup dalam-dalam kesempurnaan paginya. Ini adalah hidupnya. Sebuah lukisan indah yang ia kira akan abadi. Jauh sekali melamunnya. Sebuah suara hangat membuyarkan lamunannya. Adrian, suaminya, berdiri di ambang pintu kaca, membawa dua cangkir kopi panas. Senyumnya, senyum yang sama yang membuat Lara jatuh hati 5 tahun lalu, masih saja mampu membuat jantungnya berdesir. Ia meletakkan satu cangkir di samping sketsa Lara. Hanya menikmati ini semua, Mas, jawab Lara, meraih tangan Adrian dan mengecupnya. Kita beruntung sekali, ya. Adrian tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar seperti musik. Bukan keberuntungan, sayang. Ini semua berkat kerja kerasmu. Terutama kerja keras keluargamu. Ia mengatakannya dengan nada memuji. Namun ada kilat aneh yang berkelebat sesaat di matanya. Begitu cepat hingga Lara menganggapnya hanya pantulan cahaya mentari. Mereka duduk bersama, memandangi pemandangan yang terbentang seperti permadani. Kehidupan mereka adalah impian banyak orang. Adrian, seorang manajer investasi yang karirnya meroket, dan Lara, arsitek lanskap berbakat yang juga merupakan pewaris tunggal kekayaan besar dari almarhum ayahnya. Mereka adalah pasangan emas, potret kebahagiaan yang sering menghiasi majalah gaya hidup. Namun, beberapa bulan terakhir, Lara merasakan ada sekat tipis tak kasat mata di antara mereka. Adrian menjadi lebih sering membahas soal keuangan, investasi, dan dokumen-dokumen penting. Ia selalu membungkusnya dengan dalih. Hanya untuk memastikan masa depanmu aman, sayang. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Lara, yang hatinya penuh cinta, hanya melihatnya sebagai bentuk perhatian. Tiba-tiba ponsel Lara bergetar. Nama, Sonia, tertera di layar, diiringi emoji hati. Lara tersenyum dan langsung menjawab panggilan video itu. Wajah ceria Sonia memenuhi layar, dengan latar belakang sebuah kafe trendy di Senopati, Jakarta Selatan. Lara, ya Allah, aku kangen sekali. Bagaimana proyek Labuan Bajo MU? Pasti akan jadi mahakarya lagi, kan? Cerocos Sonia tanpa jeda, persis seperti biasanya. Lara tertawa. Alhamdulillah, hampir selesai, San. Kamu apa kabar? Sepertinya sedang sibuk. Begitulah. Tapi aku selalu punya waktu untukmu. Tahu? Adrian ada di situ? Sampaikan salamku untuk suami paling tampan sedunia itu ya. Adrian yang mendengar namanya disebut, melambaikan tangan ke kamera dengan senyum menawan. Salam kembali. Sonia, kapan kamu mau main ke puncak lagi? Kebun bunganya Lara merindukanmu. Sonia adalah sahabat Lara sejak mereka masih mengenakan seragam putih biru. Ia adalah tempat Lara mencurahkan segalanya, saksi setiap tawa dan tangisnya.
Sonia adalah saudari yang tidak pernah ia miliki. Lara tidak pernah tahu bahwa di balik senyum manis dan dukungan tak terbatas itu, sepasang mata selalu menatapnya dengan iri yang membakar. Iri pada bakatnya, pada kekayaannya, dan terutama pada Adrian. Setelah panggilan berakhir, Adrian menatap Lara dengan tatapan yang lebih dalam. "Sayang," mulainya dengan lembut. "Aku punya ide. Sebentar lagi kan ulang tahun pernikahan kita. Bagaimana kalau kita merayakannya hanya berdua saja?" Lara menatapnya, tertarik. "Ide bagus. Kemana?" "Ingat villa kita yang di Garut? Yang dekat Kawah Papandayan. Sudah lama sekali kita tidak ke sana. Tempatnya tenang, terpencil, benar-benar jauh dari keramaian. Kita bisa punya waktu berkualitas, tanpa gangguan pekerjaan atau telepon. Hanya kamu dan aku." Adrian mengatakannya sambil mengelus pipi Lara. Tatapannya begitu meyakinkan, begitu penuh janji. Sebuah perasaan hangat menjalari hati Lara, menghapus semua keraguan kecil yang sempat singgah. Mungkin inilah yang mereka butuhkan. Sebuah pelarian. Sebuah kesempatan untuk menyalakan kembali percikan yang terasa sedikit meredup. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk. Mungkin dialah yang menciptakan jarak itu. "Aku mau, Mas. Aku mau sekali," jawab Lara dengan mata berbinar. Ia memeluk suaminya erat, menghirup aroma parfum mahal yang bercampur dengan aroma kopi. Ia merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pelukan hangat yang ia terima adalah pelukan seorang pemangsa. Dan persetujuannya barusan bukanlah awal dari sebuah liburan romantis, melainkan langkah pertama menuju neraka yang telah dirancang dengan begitu sempurna untuknya. Sebuah neraka yang akan dinyalakan oleh dua orang yang paling ia percayai di muka bumi. Perjalanan dari Bogor menuju Garut seharusnya menjadi sebuah melodi yang indah. Selama 1 jam pertama, Adrian memutarkan lagu-lagu kenangan mereka, menceritakan kembali lelucon-lelucon lama, dan berhasil membuat Lara tertawa lepas. Beban pekerjaan dan kecurigaan halus yang sempat menyelimuti hatinya seakan terangkat oleh angin yang masuk dari jendela mobil. Ia bersandar di bahu suaminya, membiarkan pemandangan sawah dan perbukitan Priangan yang memukau memanjakan matanya. Namun, saat mobil mereka mulai menapaki jalanan berkelok yang menanjak menuju kawasan Papandayan, nada dalam simfoni perjalanan mereka mulai berubah. Adrian menjadi lebih pendiam. Cengkeramannya pada kemudi mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Saat sebuah panggilan masuk ke ponselnya, ia melirik nama penelepon sekilas sebelum menyambungkannya ke earpiece nirkabelnya. Lara hanya bisa mendengar gumaman pelan, kata-kata yang terpotong dan terdengar tajam. "Sudah dekat. Pastikan semuanya siap. Tidak ada kesalahan." Ketika Lara bertanya siapa yang menelepon, Adrian hanya tersenyum tipis. "Kantor. Sayang. Biasa. Masalah kecil yang tidak bisa menunggu. Maaf ya, sudah mengganggu suasana." Lara mencoba tersenyum kembali, tetapi gema dari nada perintah Adrian dalam panggilan tadi terasa sumbang di telinganya. Villa itu akhirnya tampak di ujung jalan pribadi yang menanjak, berdiri angkuh dikelilingi hutan pinus yang rapat. Ini bukan seperti villa mereka di puncak yang terang dan terbuka. Villa ini, peninggalan kakek Adrian, terasa lebih tua, lebih berat, dengan arsitektur kayu berwarna gelap dan jendela-jendela besar yang tampak seperti mata kosong yang mengawasi lembah di bawahnya. Heningnya begitu pekat, seolah menelan semua suara. Hanya desau angin yang menembus sela-sela pepohonan. Bunyinya lebih mirip bisikan daripada nyanyian alam. Lara melangkah keluar dari mobil dan merasakan hawa dingin yang tak wajar merayapi tengkuknya. "Indah, kan?" kata Adrian, merangkulnya dari belakang. "Benar-benar dunia milik kita." Tapi bagi Lara, tempat itu terasa seperti mengisolasinya dari dunia. Malam harinya, Adrian menyalakan perapian besar di ruang tengah. Api yang berderak seharusnya menciptakan suasana hangat dan nyaman, tetapi bayangan yang menari-nari di dinding tinggi ruangan itu justru membuat segalanya terasa ganjil dan besar. Mereka makan malam dalam diam yang canggung. Lara mencoba memulai percakapan ringan tentang rencana mereka untuk lusa, mungkin mendaki ke kawah,
Tetapi Adrian sepertinya punya agenda lain. Lara, panggilnya setelah mereka selesai makan. Suaranya terdengar serius. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini soal dokumen-dokumen asetmu. Jantung Lara berdebar sedikit lebih cepat. Mas, kita kan sedang liburan. Bisakah kita tidak membahas pekerjaan atau hal-hal rumit seperti itu? Justru karena kita sedang santai. Ini waktu yang tepat. Aku hanya ingin semuanya lebih sederhana. Lanjut Adrian, tatapannya lekat. Aku sudah menyiapkan beberapa dokumen kuasa. Ini akan memudahkanku mengelola semuanya untukmu. Jadi kamu bisa fokus 100% pada hasratmu. Pada desain-desainmu yang luar biasa itu. Anggap saja ini hadiah ulang tahun pernikahan dariku. Sebuah kebebasan dari beban administrasi. Ia menyodorkan sebuah map kulit tebal ke atas meja. Kata-katanya terdengar manis, logis, dan penuh perhatian. Namun intuisi Lara menjeritkan bahaya. Kuasa penuh? Tanyanya pelan. Kenapa harus sekarang, Mas? Semuanya kan baik-baik saja. Justru karena baik-baik saja, kita harus mempersiapkan kalau nanti tidak baik-baik saja. Desak Adrian. Nadanya mulai kehilangan kelembutan. Ayolah, Lara. Ini hanya formalitas. Apa kamu tidak percaya padaku? Pertanyaan itu adalah sebuah tusukan telak. Lara menatap wajah suaminya. Wajah yang sangat ia cintai, dan merasa bersalah atas keraguannya. Tepat saat ia akan membuka mulut untuk menjawab, keheningan malam dipecah oleh suara ketukan keras di pintu depan. Ketukan yang tergesa-gesa dan panik. Adrian dan Lara saling berpandangan. Siapa yang akan datang ke tempat terpencil ini di malam hari? Dengan enggan, Adrian bangkit dan membuka pintu kayu yang berat itu. Di ambang pintu, basah oleh gerimis yang mulai turun, berdiri Sonia. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan ia tampak sangat tertekan. Sonia, pekik Lara, seketika melupakan ketegangannya dengan Adrian. Ia bergegas menghampiri sahabatnya. Lara, ya Allah, untung aku ingat kalian ada di sini. Ujar Sonia dengan napas tersengal. Mobilku mogok sekitar 3 kilometer dari sini. Tidak ada sinyal sama sekali. Aku jalan kaki dalam gelap. Aku takut sekali. Sonia langsung memeluk Lara erat. Tubuhnya sedikit gemetar. Adrian memasang ekspresi terkejut yang sempurna. Sonia, ada-ada saja kamu ini. Masuk dulu, hangatkan dirimu. Lara menuntun sahabatnya masuk. Menyelimutinya dengan selimut wol tebal dan membuatkannya teh hangat. Kehadiran Sonia yang tiba-tiba terasa seperti sebuah kebetulan yang aneh. Namun di sisi lain, Lara merasa lega. Ketegangan antara dirinya dan Adrian sirna seketika. Kehadiran orang ketiga ini menjadi penengah yang tak terduga. Saat Lara sibuk di dapur kecil, Adrian menghampiri Sonia yang duduk di dekat perapian. Ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Kerja bagus. Semuanya sesuai rencana. Sonia hanya mengangguk kecil. Matanya menatap kobaran api dengan kilat kemenangan yang tersembunyi. Pintu depan kini tertutup rapat. Mengunci mereka bertiga di dalam benteng kayu di puncak gunung itu. Simfoni malam itu kini lengkap. Namun nadanya semakin sumbang dan mengerikan. Lara, dalam kelegaannya, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyambut serigala kedua masuk ke dalam kandang. Malam pengkhianatan baru saja dimulai. Suasana di dalam villa terasa seperti panggung teater sesaat sebelum tirai pertunjukan utama diangkat. Ketegangan menggantung pekat di udara. Namun ketiga aktornya masih memainkan peran mereka dengan sangat baik. Lara, dengan tulus, menyelimuti Sonia lebih erat dan memastikan tehnya cukup hangat. Sonia, dengan wajah yang masih dipasang pucat, menceritakan dengan detail dramatis bagaimana mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap dan bagaimana ia harus berjalan di jalan setapak yang gelap dan licin. Sementara Adrian, sang sutradara dari drama ini, memainkan perannya sebagai tuan rumah yang sigap dan suami yang penuh perhatian, sesekali menimpali cerita Sonia dengan ekspresi simpati yang palsu. Mereka bertiga duduk mengelilingi perapian, menciptakan ilusi kehangatan di tengah hawa dingin yang menusuk. Sebuah tarian topeng yang sempurna. Aku keluar sebentar, kata Adrian setelah beberapa saat.
bangkit berdiri. Mau kuperiksa lagi pintu gerbang depan. Sepertinya tadi aku lupa menguncinya dengan benar. Sepeninggal Adrian, hanya ada suara derak api dan desau angin di luar yang mengisi keheningan. Sonia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Lara, meraih tangannya dengan jemarinya yang terasa dingin. "Lara," bisiknya. Nadanya penuh konspirasi dan kepedulian. "Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat tertekan." Lara menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, San. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tadi, sebelum kamu datang, Adrian." Ia ragu-ragu untuk melanjutkan. "Adrian kenapa?" desak Sonia lembut. "Kamu bisa cerita apa saja padaku. Kamu tahu itu." Dia ingin aku menandatangani surat kuasa penuh atas semua asetku. Katanya untuk mempermudah, untuk melindungiku. Tapi rasanya aneh. Sangat aneh. Sonia terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir keras. Ia seolah sedang menimbang-nimbang kata-katanya. "Lara," katanya pelan. "Aku kenal Adrian sudah lama. Sama sepertimu. Dia orang yang sangat ambisius. Mungkin maksudnya memang baik. Dunia bisnis sekarang kejam. Mungkin dia hanya takut terjadi apa-apa dan ingin memastikan kamu aman. Tapi di sisi lain, aku juga khawatir dia kadang terlalu mengontrol." Ia mengatakannya dengan cara yang brilian, seolah ia berada di pihak Lara. Namun pada saat yang sama, ia menanamkan benih pemakluman atas tindakan Adrian. Ia membuat Lara merasa bahwa kecurigaannya valid, tetapi mungkin juga berlebihan. Sebuah manipulasi yang halus dan mematikan. Saat itulah Adrian masuk kembali, membawa hawa dingin dari luar bersamanya. Ia melihat map kulit di atas meja yang belum tersentuh. "Jadi, bagaimana, sayang?" tanyanya, seolah melanjutkan percakapan mereka yang terjeda. Sebelum Lara sempat menjawab, Sonia angkat bicara. Kini nadanya berubah menjadi lebih praktis dan bijaksana. Aku sudah memikirkannya. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Adrian. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Anggap saja ini seperti asuransi. Kita tidak berharap akan memakainya, tapi kita akan tenang karena memilikinya. Aku rasa, di posisi kalian, ini adalah langkah yang sangat logis." Dunia Lara seakan berhenti berputar. Udara di dalam paru-parunya terasa menipis. Dukungan Sonia yang tiba-tiba untuk Adrian terasa seperti sebuah lonceng gereja yang berdentang di tengah pemakaman. Itu tidak mungkin sebuah kebetulan. Gema percakapan Adrian di telepon saat di perjalanan kembali terngiang. Pastikan semuanya siap. Kilat aneh di mata suaminya. Dan kini, sahabat terbaiknya sendiri bersekongkol mendorongnya ke arah yang sama. Semua kepingan puzzle yang aneh itu tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. "Kalian!" bisik Lara. Suaranya bergetar hebat. Ia bangkit berdiri, menatap kedua wajah di hadapannya bergantian. Wajah suaminya, dan wajah wanita yang ia anggap sebagai saudarinya. "Kalian merencanakan ini semua, kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, memecahkan keheningan seperti kaca yang retak. Adrian dan Sonia tidak menjawab. Ekspresi mereka membeku. Dalam keterkejutannya, Lara mundur selangkah dan menyenggol sebuah meja kecil di samping sofa. Setumpuk majalah dan koran tua berjatuhan ke lantai dengan suara berdebam. "Maaf, aku..." Lara membungkuk untuk membereskannya. Tangannya masih gemetar. Saat itulah matanya menangkap selembar kertas putih yang terlipat, yang ikut terjatuh dan kini tergeletak di bawah meja. Kertas itu berbeda dari kertas koran yang kusam. Tergerak oleh firasat yang menusuk, ia mengambilnya. Ia membukanya perlahan. Jantungnya terasa seperti diremas saat ia membaca tulisan di atasnya. Itu adalah sebuah konfirmasi pemesanan tiket pesawat. 2 tiket kelas bisnis menuju Male, ibu kota Maladewa. Sebuah negara kepulauan tropis yang indah dan yang paling penting, tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Nama penumpang yang tertera adalah Adrian Wibisono dan Sonia Az-Zahra. Tanggal keberangkatannya lusa. Waktu terasa berhenti. Suara derak api, desau angin,
Bahkan detak jantungnya sendiri seakan lenyap. Yang ada hanyalah lembaran kertas di tangannya yang terasa membakar kulitnya. Bukti pengkhianatan yang paling mutlak dan tidak terbantahkan. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap mereka berdua. Ia tidak perlu berteriak. Ia hanya mengangkat kertas itu dengan tangannya yang gemetar hebat. "Apa ini?" bisiknya. Suaranya pecah dan nyaris tak terdengar, namun lebih keras dari ledakan bom di tengah keheningan villa itu. Topeng itu akhirnya pecah. Wajah Adrian yang tadinya berpura-pura sabar kini mengeras menjadi dingin dan kejam. Senyum simpatik Sonia memudar, digantikan oleh seringai tipis penuh kemenangan. Tarian mereka telah usai. Tidak ada lagi panggung. Tidak ada lagi sandiwara. Yang tersisa hanyalah 3 orang di bibir jurang, dan salah satu dari mereka baru saja menyadari bahwa ia akan didorong. Keheningan yang pecah di villa itu kini digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu kebenaran. Adrian tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Ia justru tersenyum, sebuah senyum miring yang dingin dan sama sekali tidak memiliki kehangatan, yang membuat darah Lara terasa membeku. Senyum itu adalah jawaban yang lebih brutal daripada kata-kata manapun. "Ternyata kamu tidak sebodoh yang aku kira," kata Adrian. Suaranya tenang namun menusuk. "Sayang sekali, kepintaranmu datang sedikit terlambat, Lara." Lara mundur selangkah. Kertas di tangannya remuk dalam genggamannya. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini begitu hebat, begitu fisik, hingga ia merasa sulit bernapas. "Kenapa?" bisiknya. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandangannya pada 2 sosok di hadapannya. "Adrian, Sonia, kenapa kalian melakukan ini padaku? Aku memberikan segalanya untuk kalian." Sonia tertawa. Bukan tawa ceria yang biasa Lara dengar, melainkan tawa yang serak dan penuh dengan kepahitan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. "Justru itu masalahnya, Lara," desisnya, melangkah maju. "Kamu, selalu kamu yang punya segalanya. Wajah cantik, bakat yang dipuji semua orang, keluarga kaya raya. Sejak dulu, aku muak berada di bawah bayanganmu, berpura-pura menjadi sahabat terbaikmu sambil melihatmu mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikku." "Dan aku," timpal Adrian, berjalan mendekat dan merangkul pinggang Sonia dengan posesif. "Aku muak berpura-pura menjadi suami yang mencintaimu." "Cinta?" Ia mendengus. "Aku tidak pernah mencintaimu, Lara. Aku mencintai apa yang kamu miliki. Statusmu, koneksimu, dan tentu saja rekening bankmu yang tidak ada habisnya. Aku sudah lelah menunggu. Sekarang saatnya aku mengambil apa yang memang menjadi hakku." Setiap kata adalah sebilah pisau yang mengoyak jiwa Lara. Dunia yang ia bangun, cinta yang ia puja, persahabatan yang ia jaga, semuanya adalah kebohongan. Sebuah panggung sandiwara raksasa di mana hanya ia satu-satunya penonton yang tidak tahu apa-apa. Kemarahan yang panas, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, mulai mendidih di dalam dirinya, menggantikan rasa sakit yang melumpuhkan. "Kalian tidak akan mendapatkan apapun," teriak Lara. Suaranya kini kuat dan bergetar karena amarah. "Aku akan berteriak. Aku akan lapor polisi. Semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya." Adrian hanya tersenyum sinis. "Berteriak? Silakan. Coba saja. Villa terdekat berjarak 5 kilometer dari sini, Lara. Tidak akan ada yang mendengarmu selain angin dan pohon-pohon pinus ini." Ia kemudian menendang sebuah kaleng logam yang sejak tadi tergeletak di dekat perapian, yang Lara kira berisi kayu bakar kecil. Kaleng itu terguling, dan cairan bening berbau tajam tumpah ke lantai kayu yang dipernis, mengalir dengan cepat dan membasahi karpet persia di bawah kaki mereka. Minyak tanah. Sebelum Lara sempat memahami apa yang terjadi, Adrian dengan santai mengambil sebuah kayu yang menyala dari perapian dan melemparkannya ke genangan minyak itu. Dalam sekejap, api meledak dengan suara "wus" yang mengerikan. Lidah api berwarna oranye kebiruan menjalar ganas, melahap karpet, merayap ke sofa, dan memanjat tirai beludru tebal dengan kecepatan yang menakutkan. Ruangan itu seketika berubah menjadi neraka. Asap hitam pekat mulai memenuhi langit-langit,
membuat mata perih dan napas sesak. Jalan keluar melalui pintu depan kini terhalang oleh dinding api. Lara menjerit panik. Matanya liar mencari jalan lain. Namun, Adrian dan Sonia bergerak cepat, mengantisipasi setiap gerakannya. Mereka tidak lagi terlihat seperti manusia yang ia kenal, melainkan dua predator yang menyudutkan mangsanya. Tidak ada jalan keluar untukmu, sayang, desis Adrian. Matanya berkilat memantulkan cahaya api. Lara berlari ke arah lain, menuju teras belakang, tetapi Sonia sudah menghalangi jalannya, mendorongnya dengan kasar hingga ia terhuyung ke belakang. Semakin dekat ke pusat neraka itu, ke perapian besar yang kini apinya meluap-luap seperti mulut naga yang lapar. Ini bukan lagi pertengkaran. Ini adalah perburuan. Lara melawan dengan sekuat tenaga. Ia mencakar wajah Sonia, menendang tulang kering Adrian. Adrenalin memberinya kekuatan yang tak terduga. Untuk sesaat, ia berhasil melepaskan diri. Namun ia kalah jumlah. Adrian, yang jauh lebih kuat, berhasil menangkap kedua lengannya dari belakang, mencengkeramnya dalam pelukan mematikan. "Sekarang, Sonia!" teriak Adrian. Sonia, dengan wajah yang dipenuhi kebencian, berlari dan mendorong tubuh Lara dengan sekuat tenaganya. Dorongan itu, ditambah dengan cengkeraman Adrian, membuat Lara kehilangan keseimbangan. Waktu seakan melambat. Ia bisa merasakan panas yang luar biasa di punggungnya, mendengar derak api yang memekakan telinga, dan melihat ekspresi kemenangan yang mengerikan di wajah dua orang yang paling ia cintai. Dengan sebuah dorongan terakhir yang brutal dan tanpa ampun, tubuhnya terlempar ke belakang. Ia jatuh tepat ke jantung perapian, ke dalam kobaran api yang paling panas dan paling ganas. Kain gaunnya langsung disambar api. Rasa sakit yang tak terbayangkan, yang membakar dan merobek kulitnya, menjalari seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik. Sebuah jeritan terakhir yang mengerikan, jeritan yang tidak manusiawi, keluar dari tenggorokannya. Jeritan itu adalah campuran dari rasa sakit, pengkhianatan, dan keputusasaan yang absolut, sebelum akhirnya ditelan sepenuhnya oleh raungan api yang melahap segalanya. Adrian dan Sonia berdiri sejenak di tepi neraka ciptaan mereka. Napas mereka memburu. Mereka menyaksikan siluet tubuh Lara dilalap api hingga tak berbentuk lagi. Puas. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari kobaran api itu. Mereka berbalik badan, tanpa penyesalan sedikit pun, dan berlari menuju pintu belakang yang sudah mereka siapkan sebagai jalan keluar. Di luar, angin semakin kencang dan gerimis berubah menjadi hujan deras. Seolah langit sendiri sedang menangisi kekejaman yang baru saja terjadi di puncak gunung itu. Villa itu kini menjadi sebuah tugu api raksasa, sebuah krematorium dadakan, yang menyala terang di tengah kegelapan malam, menyimpan rahasia jeritan terakhir Lara di dalam abunya. Jeritan itu merobek udara malam, namun hanya berlangsung sesaat sebelum ditelan oleh raungan api. Panas yang membakar merenggut kesadaran Lara. Namun, takdir rupanya memiliki skenario lain yang lebih bengis daripada sekadar kematian cepat. Villa tua itu, yang telah berdiri selama puluhan tahun, memiliki rahasia di jantungnya. Perapian besar itu dibangun di atas struktur fondasi yang lebih tua, sebuah pawon atau dapur bawah tanah dari era kolonial yang sudah lama tidak digunakan dan dilupakan. Lantai batunya, yang telah rapuh dimakan waktu dan kini dipanaskan hingga melewati batasnya oleh api neraka di atas, tidak mampu lagi menahan beban. Tepat saat tubuh Lara terlempar ke dalam api, lantai perapian itu retak, lalu amblas dengan suara gemuruh yang teredam. Ia tidak hanya terbakar, ia jatuh. Ia terjun bebas ke dalam kegelapan yang lembab dan berbau apak di bawahnya. Sementara balok-balok kayu yang menyala dan pecahan batu bata menghujani sekelilingnya. Satu balok besar jatuh melintang di atas lubang, secara tak sengaja menciptakan sebuah atap pelindung sementara. Lara terbaring di lantai tanah yang dingin, tubuhnya hancur dan hangus, paru-parunya penuh asap. Namun ia keluar dari pusat api yang paling mematikan. Kejatuhan itu telah menyelamatkannya dari kremasi total, namun memenjarakannya dalam sebuah makam yang gelap dan menyiksa. Ia pingsan, terbungkus dalam kesunyian yang pekat, di antara hidup dan mati. Hujan deras yang turun sepanjang malam akhirnya meredakan amukan api. Saat fajar pertama menyingsing di atas Gunung Papandayan,
Yang tersisa dari villa megah itu hanyalah kerangka hitam yang berasap, sebuah monumen bisu bagi tragedi yang terjadi. Asap tipis masih mengepul, berbaur dengan kabut pagi yang dingin. Jauh di dalam hutan di lereng yang berseberangan, di kawasan Gunung Cikuray, seorang lelaki tua bernama Budi sedang memeriksa jerat binatangnya. Pak Budi, seorang mantan jagawana yang memilih hidup menyendiri setelah kehilangan keluarganya bertahun-tahun lalu, mengenal setiap jengkal hutan itu. Matanya yang tajam menangkap gumpalan asap yang tak wajar di kejauhan. Itu bukan asap dari pembukaan lahan. Itu asap dari bencana. Didorong oleh kebiasaan lamanya dan rasa penasaran, ia berjalan berjam-jam menembus hutan lebat, menuju sumber asap. Ia tiba di reruntuhan villa itu saat matahari sudah mulai tinggi. Pemandangan itu membuatnya bergidik. Kehancuran total. Ia berkeliling, mencari tanda-tanda kehidupan, meskipun logikanya mengatakan itu mustahil. Ia hampir berbalik pergi, yakin ini adalah kecelakaan tragis tanpa penyintas, ketika telinganya yang terlatih menangkap sebuah suara. Sangat pelan, nyaris tidak ada. Bukan suara binatang, bukan suara angin. Itu adalah rintihan. Rintihan lemah seorang manusia yang berasal dari bawah tumpukan puing di pusat bangunan. Hatinya berdebar. Dengan tangan kosong dan sebilah golok, Pak Budi mulai bekerja. Ia menyingkirkan kayu-kayu hangus dan bongkahan batu dengan hati-hati namun cepat, mengikuti sumber suara yang kadang terdengar, kadang hilang. Setelah hampir 1 jam menggali, ia melihatnya. Di dalam sebuah lubang yang gelap, terbaring sesosok tubuh yang nyaris tak bisa lagi disebut manusia. Pakaiannya telah menjadi satu dengan kulitnya yang melepuh dan menghitam. Wajahnya, ya Allah, wajahnya luluh lantak. Namun, dada sosok itu masih bergerak naik turun dengan lemah. Ia masih hidup. Pak Budi adalah orang yang pragmatis. Membawa korban ini turun ke desa dan melapor pada pihak berwajib akan menimbulkan ribuan pertanyaan. Siapa dia? Bagaimana ia bisa selamat? Siapa yang melakukan ini? Ia tidak mau terlibat dalam kerumitan dunia luar yang telah lama ia tinggalkan. Namun, membiarkan makhluk hidup ini mati di sini setelah berjuang begitu hebat juga bertentangan dengan nuraninya. Dalam sepersekian detik, ia membuat keputusan. Ia akan menyelamatkannya dengan caranya sendiri. Dengan kekuatan yang tak disangka dari tubuh tuanya, ia mengangkat tubuh Lara yang ringan dan membawanya. Perjalanan kembali ke pondoknya adalah perjalanan yang sunyi dan berat. Ia membaringkan Lara di atas dipan bambu sederhana di satu-satunya kamar di pondok kayunya yang tersembunyi. Selama berhari-hari dan berminggu-minggu kemudian, Pak Budi merawatnya. Ia membersihkan luka-lukanya dengan rebusan daun sirih, mengoleskan ramuan dari lidah buaya dan getah-getah pohon yang ia kenal khasiatnya. Ia menyuapinya bubur cair sedikit demi sedikit, menjaganya dari demam tinggi yang terus menyerang. Lara sendiri terombang-ambing dalam lautan demam dan mimpi buruk. Bayangan api, wajah Adrian yang tersenyum dingin, dan tawa kemenangan Sonia terus menghantuinya. Ia menjerit dalam tidurnya, meracau tanpa henti, memanggil nama-nama yang kini terasa seperti racun di lidahnya. Hingga suatu sore, setelah sebulan berlalu, ia terbangun. Kali ini, kabut di otaknya telah sirna. Rasa sakit di sekujur tubuhnya masih ada, tetapi kesadarannya telah kembali utuh. Ia melihat sekelilingnya. Dinding kayu, atap rumbia, dan seorang lelaki tua yang sedang mengaduk sesuatu di atas tungku. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara serak yang parau. Pak Budi menoleh, dan dengan sabar memberinya minum. Setelah tenaganya sedikit pulih, Lara perlahan bangkit. Ia melihat sebuah cermin kecil yang retak tergantung di dinding. Didorong oleh rasa ingin tahu yang mengerikan, ia berjalan tertatih ke arahnya. Ia mengangkat tangannya yang gemetar untuk menatap wajahnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jeritan tertahan di sana. Sosok yang balas menatapnya dari cermin itu bukanlah Lara. Wajah itu adalah sebuah topografi baru dari rasa sakit. Sebagian kulitnya tertarik dan mengkilat, berwarna merah muda mengerikan. Alisnya nyaris hilang di satu sisi. Garis bibirnya tidak lagi simetris. Itu adalah wajah seorang monster. Wajah orang asing. Pada saat itulah ia mengerti.
Lara Wulandari, sang arsitek lanskap yang brilian, sang istri yang penuh cinta, sang sahabat yang setia, benar-benar telah mati di dalam villa itu. Ia telah dibakar menjadi abu. Sosok yang kini berdiri di hadapannya, yang menatap dengan mata yang tidak lagi memancarkan kelembutan melainkan kekosongan yang dingin, adalah orang lain. Seorang penyintas. Sebuah benih. Dan di dalam tatapan kosong di cermin retak itu, sebuah kilatan baru mulai menyala. Bukan lagi api yang menghancurkan, melainkan bara kecil yang dingin dan hitam. Bara dari sebuah dendam yang baru saja lahir. Sementara Lara berjuang antara hidup dan mati di sebuah pondok terpencil, di belahan dunia lain, sebuah pesta dansa sedang berlangsung. Di sebuah rumah mewah bergaya modern minimalis di jantung Menteng, Jakarta Pusat, musik jazz mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas kristal dan tawa renyah para sosialita. Ini adalah rumah Lara. Atau lebih tepatnya, dulu rumah Lara. Kini, rumah itu menjadi panggung bagi Adrian dan Sonia. 6 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di Garut. Investigasi polisi, seperti yang sudah mereka perkirakan, menyimpulkan bahwa kematian Lara Wulandari adalah sebuah kecelakaan tragis akibat korsleting listrik yang memicu kebakaran hebat. Kasus ditutup. Di mata publik, mereka adalah potret ketabahan. Adrian, sang duda yang patah hati, yang perlahan menemukan kembali cahayanya berkat dukungan Sonia, sahabat terbaik mendiang istrinya. Sonia, sang malaikat pelindung, yang dengan setia mendampingi sahabat dari sahabatnya di saat-saat tergelap. Kisah mereka begitu menyentuh, begitu romantis, hingga majalah-majalah gaya hidup mengulasnya dengan penuh simpati. Mereka adalah pasangan baru yang paling bersinar di Jakarta. Malam itu, Adrian, dalam balutan setelan jas dari desainer ternama, mengangkat gelasnya. Untuk para sahabat, katanya, suaranya terdengar mantap di tengah kerumunan. Dan untuk mengenang seorang malaikat yang terlalu cepat meninggalkan kita. Lara. Beberapa tamu wanita menyeka sudut mata mereka dengan tisu. Sonia, yang berdiri di samping Adrian, tampak begitu anggun dengan gaun malam berwarna merah darah. Ia menunduk, memasang ekspresi sedih yang telah sangat ia kuasai. Sungguh sebuah pertunjukan yang sempurna. Namun, ketika pesta usai dan para tamu terakhir telah pulang, topeng itu perlahan retak. Saat pintu utama yang berat itu tertutup dan terkunci, kemewahan rumah itu terasa hampa dan dingin. Sonia langsung melepaskan sepatu hak tingginya dan memijat pelipisnya. "Aku lelah sekali berpura-pura," desisnya. "Kau lihat cara Nyonya Subroto menatapku tadi? Seolah-olah aku ini seorang perampas." "Biarkan saja mereka menatap," jawab Adrian acuh tak acuh, melonggarkan dasinya sambil menuang brandy ke dalam gelas. "Yang penting, semua ini sekarang milik kita." Ia membuat gestur ke sekeliling ruangan. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, saham-saham itu semuanya. Tapi surga yang mereka rampas ini ternyata memiliki nerakanya sendiri. Mereka tidak dihantui oleh rasa bersalah, melainkan oleh rasa takut. Setiap suara sirene ambulans di kejauhan membuat jantung mereka berdebar kencang. Setiap kali ada berita tentang penemuan mayat tak dikenal, mereka akan saling menatap dengan cemas. Malam-malam mereka seringkali diisi dengan mimpi buruk, bayangan api, dan jeritan-jeritan yang selalu coba mereka lupakan. Hubungan mereka, yang dibangun di atas pondasi pengkhianatan dan kejahatan, kini mulai tergerus oleh racun paranoia. Mereka mulai saling mencurigai. Adrian diam-diam menyewa detektif untuk mengawasi Sonia, dan Sonia diam-diam memeriksa laporan Bank Adrian, takut ia akan melarikan diri sendirian. Secara finansial pun, kerajaan Lara mulai goyah. Adrian, tanpa kejeniusan dan intuisi bisnis Lara, adalah seorang penjudi yang arogan. Ia menjual beberapa bisnis properti Lara yang stabil dan menginvestasikan uangnya pada proyek-proyek berisiko tinggi yang menjanjikan keuntungan cepat. Ia hanya peduli pada kemewahan dan pengakuan, menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, tanpa menyadari bahwa ia sedang menggergaji dahan pohon yang ia duduki. Jauh dari pesta dansa para iblis itu, di lereng sunyi Gunung Cikuray, proses penyembuhan Lara berjalan lambat dan menyakitkan. Setiap hari adalah pertarungan.
pertarungan melawan rasa sakit fisiknya, dan pertarungan melawan monster di dalam kepalanya. Pak Budi dengan sabar merawatnya, tidak hanya dengan ramuan herbal, tetapi juga dengan keheningannya yang menenangkan. Ia mengajari Lara cara mengenali jejak binatang, cara menemukan sumber air, cara bertahan hidup hanya dengan apa yang disediakan oleh alam. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya menjadi jangkar bagi jiwa Lara yang porak-poranda. Transformasi mental Lara jauh lebih dramatis daripada penyembuhan fisiknya. Kesedihan yang awalnya melumpuhkan itu perlahan mengkristal, mengeras, menjadi sesuatu yang tajam dan dingin. Ia mulai melatih tubuhnya. Setiap pagi, ia akan berlari menembus hutan hingga napasnya tersengal dan paru-parunya terasa terbakar. Ia mengangkat batu-batu besar, menguatkan otot-ototnya yang dulu lentik. Rasa sakit fisik menjadi pengalih dari rasa sakit di hatinya, dan perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi menangis saat melihat wajahnya yang rusak di cermin. Ia kini melihatnya sebagai sebuah pengingat abadi. Sebuah topeng permanen yang diberikan oleh para pengkhianatnya. Titik baliknya terjadi pada suatu hari ketika Pak Budi pulang dari desa terdekat dengan membawa beberapa bungkus nasi yang terbungkus koran bekas. Saat membuka bungkusan itu, mata Lara terpaku pada sebuah foto. Foto Adrian dan Sonia di acara pemakamannya. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka dipahatkan dalam ekspresi duka yang sempurna. Adrian memeluk Sonia, yang menyandarkan kepalanya di bahu Adrian seolah mencari kekuatan. Judul beritanya, Tragedi Pengusaha Muda, Dukungan Tulus Sang Sahabat. Melihat foto itu, semua udara seakan tersedot dari paru-paru Lara. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah amarah beku yang membakar lebih panas dari api manapun. Saat itulah, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, di depan tungku api kecil di pondok Pak Budi, ia berbicara untuk pertama kalinya tentang masa depannya. Lara sudah mati, Pak, katanya. Suaranya serak namun tegas. Aku butuh nama baru. Pak Budi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Api bisa menghancurkan, Neng. Tapi api juga bisa menempa baja. Lara menatap kobaran api di tungku. Nara, bisiknya. Namaku Nara. Nara, yang bisa berarti orang, atau api. Sesuai dengan dirinya yang terlahir kembali dari kobaran api. Nara tahu ia tidak bisa melawan mereka dengan cara lama. Ia harus menjadi lebih licik, lebih kejam dari mereka. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Sebuah rahasia kecil dari ayahnya. Sebuah brankas penyimpanan atas nama samaran di sebuah bank di Surabaya, yang ayahnya siapkan sebagai dana darurat jika dunia kiamat. Adrian tidak pernah tahu tentang ini. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai, beberapa perhiasan langka, dan dokumen aset yang tidak terlacak. Itu adalah modal awalnya. Pak, kata Nara, menatap lelaki tua yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Matanya yang kini tak lagi menyimpan kelembutan, berkilat dengan tujuan yang dingin. Aku harus pergi dari gunung ini. Aku harus ke Surabaya. Aku butuh bantuan Bapak. Untuk terakhir kalinya. Aku harus memulai semuanya dari awal, sebelum aku kembali untuk menyelesaikan apa yang seharusnya selesai malam itu. 5 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk luka fisik mengering menjadi bekas luka permanen, dan cukup lama bagi luka di hati untuk mengeras menjadi baja yang paling tajam. Di dunia gemerlap Jakarta, nama Adrian Wibisono dan Sonia Az-Zahra telah meredup. Kerajaan bisnis yang mereka rebut dengan darah, kini runtuh bata demi bata. Keputusan-keputusan bisnis Adrian yang gegabah dan gaya hidup mereka yang luar biasa boros telah menggerogoti kekayaan Lara hingga ke akarnya. Mereka terjerat utang, terperosok dalam gugatan hukum, dan ditinggalkan oleh teman-teman sosialita mereka yang hanya setia pada kesuksesan. Mereka kini putus asa. Harapan terakhir mereka bergantung pada satu nama yang selama setahun terakhir telah mengguncang dunia bisnis di Asia Tenggara, Nara. Seorang investor misterius yang muncul entah dari mana, dengan kekayaan yang seolah tak terbatas dan intuisi bisnis yang menakutkan. Nara dikenal dingin, efisien, dan kejam.
Ia tidak pernah menunjukkan wajahnya secara utuh, selalu terhalang oleh topi elegan atau veil tipis, dan tangannya selalu terbungkus sarung tangan kulit. Nara telah membeli utang-utang perusahaan Adrian, mengakuisisi aset-asetnya satu persatu dengan harga murah, dan kini, ia adalah pemilik dari proyek yang seharusnya menjadi mahkota penyelamat Adrian, Menara Cakrawala, sebuah gedung pencakar langit baru yang berkilauan di Sudirman Central Business District, Jakarta. Malam ini adalah malam peresmiannya. Adrian dan Sonia berhasil mendapatkan undangan ke acara gala itu. Sebuah keajaiban kecil yang mereka anggap sebagai kesempatan terakhir. Mereka diberitahu bahwa Nyonya Nara bersedia bertemu dengan mereka secara pribadi selama 15 menit di ruang pertemuan pribadinya di puncak menara. Dengan sisa-sisa harga diri mereka menaiki lift kaca menuju puncak, berharap bisa memohon, menegosiasikan sisa-sisa kehidupan mereka. Ruangan itu berdinding kaca dari lantai ke langit-langit, menyajikan pemandangan spektakuler kerlip lampu kota Jakarta. Di tengah ruangan, sebuah siluet wanita berdiri membelakangi mereka, menatap keluar jendela. Wanita itu adalah Nara. Nyonya Nara, sapa Adrian. Suaranya sedikit bergetar. Terima kasih atas waktu Anda. Saya tahu kenapa kalian di sini, potong Nara. Suaranya tenang dan rendah, namun memiliki gema yang anehnya terasa akrab. Ia tidak berbalik. Kalian datang untuk memohon. Sama seperti seorang wanita, 5 tahun yang lalu, yang memohon untuk hidupnya. Adrian dan Sonia membeku. Jantung mereka berhenti berdetak sesaat. Nara melanjutkan, masih menatap keluar jendela. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang suami yang serakah dan seorang sahabat yang penuh iri hati. Mereka membawa seorang wanita yang mempercayai mereka sepenuhnya ke sebuah villa di puncak gunung. Mereka menyakitinya, mengkhianatinya. Nara perlahan berbalik. Cahaya lampu dari taman di bawah menyorot wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan dengan gerakan yang lambat, ia melepaskan topi bertepi lebar yang membayangi wajahnya. Waktu seakan berhenti bagi Adrian dan Sonia. Di hadapan mereka, berdiri sesosok hantu dari masa lalu. Wajah itu rusak oleh bekas luka bakar yang mengerikan. Tetapi matanya, ya Allah, mata itu. Mata lara. Namun, tidak ada lagi kelembutan di sana. Yang ada hanyalah kilat dingin baja yang ditempa di neraka. Api tidak membakarku sampai habis, bisik Nara. Suaranya kini terdengar jelas sebagai suara lara. Ia hanya menempa ulang diriku. Sonia menjerit tertahan, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding kaca. Wajah Adrian pucat pasi seperti mayat. Tidak mungkin. Gagapnya. Kamu sudah mati. Kami melihatmu terbakar. Kalian melihat apa yang ingin kalian lihat. Bentak Nara. Kekuatannya kini meluap. Kalian meninggalkanku untuk mati. Tapi takdir punya selera humor yang aneh, bukan? Kepanikan total mengambil alih. Logika mereka hancur. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang primal. Mereka mulai saling menyalahkan, seperti 2 ekor tikus yang terpojok. Ini semua idemu, Adrian. Jerit Sonia, menunjuk suaminya dengan jari gemetar. Kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang menyuruh menggunakan minyak tanah itu. Diam kau, perempuan ular. Balas Adrian, matanya liar. Kamu yang mendorongnya paling keras. Kamu yang paling menginginkan dia mati karena iri hatimu itu. Saat mereka saling berteriak, saling membuka aib dan kejahatan mereka di malam itu, sebuah lampu sorot kecil di langit-langit ruangan tiba-tiba menyala, menyorot wajah mereka. Adrian dan Sonia menyipitkan mata, bingung. Kemudian, Nara menunjuk ke dinding kaca di belakang mereka. Bukan ke pemandangan kota, tapi ke bawah, ke panggung utama acara gala di lobi gedung. Di 3 layar raksasa yang seharusnya menampilkan video promosi Menara Cakrawala, kini terpampang wajah panik mereka berdua, dalam siaran langsung. Seluruh teriakan mereka, seluruh pengakuan mereka, setiap kata dari pertengkaran menjijikan mereka, telah disiarkan ke ratusan tamu, para petinggi, dan wartawan yang berkumpul di bawah. Musik di lobi telah mati. Ratusan pasang mata menatap ke atas,
ke ruang kaca itu, dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Pintu di belakang mereka terbuka. Beberapa petugas polisi berseragam masuk dengan tenang. Di sudut ruangan, dari balik bayangan, muncul sosok Pak Budi, berdiri tegak dengan wajahnya yang tenang. Adrian dan Sonia akhirnya mengerti. Mereka telah masuk ke dalam sebuah panggung. Sebuah panggung penghakiman yang disaksikan oleh seluruh dunia mereka. Mereka tidak hanya bangkrut secara finansial. Malam ini, mereka dihancurkan secara sosial. Kehormatan mereka dilucuti. Kebohongan mereka ditelanjangi di depan semua orang. Keadilan Nara bukanlah api yang membakar fisik, melainkan kebenaran yang menghanguskan jiwa dan reputasi mereka hingga menjadi abu. Saat polisi memborgol tangan mereka, di tengah kilatan kamera wartawan yang menyilaukan dari bawah, mereka terlihat seperti dua boneka rusak. Nara menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tanpa rasa puas, hanya kehampaan yang dingin. Dendamnya telah lunas. Ia kemudian berbalik, kembali menatap gemerlap kota Jakarta. Di sisinya, Pak Budi meletakkan sebuah tangan yang hangat di bahunya. Tugasnya telah selesai. Lara memang telah mati di gunung itu. Tapi malam ini, Nara telah memberikan kedamaian bagi arwahnya, dan memberikan dirinya sendiri sebuah kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Bukan lagi dari abu, tetapi dari cahaya fajar yang akan segera terbit. Hikmah dari cerita ini adalah pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam menaruh kepercayaan. Karena terkadang, musuh yang paling berbahaya bukanlah orang asing di kegelapan, melainkan mereka yang duduk paling dekat dengan kita, tersenyum manis di bawah cahaya lampu. Nah, itu tadi akhir dari cerita Baras Sisa Dendam. Bagaimana menurut kalian akhir dari pembalasan Nara? Apakah sudah setimpal? Jika kalian suka dengan cerita ini dan ikut merasakan ketegangannya, jangan lupa untuk menekan tombol like. Kami juga ingin sekali mendengar pendapat kalian. Coba tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Apa pelajaran yang paling berkesan bagi kalian dari cerita ini? Dan yang terpenting, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita seru dan menegangkan lainnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.